Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk edisi kita kali ini saya ingin mengajakkan semuanya untuk melihat-lihat ini. Ini adalah beberapa koleksi saya yang kemarin saya dapatkan, yang waktu itu masih sangat kotor sekali dan juga karatnya ada di mana-mana. Nah ini saya akan mengajakkan semuanya untuk melihat hasil dari warangannya ini seperti apa, dan juga untuk di warangkanya ini seperti apa saja. Nah, ada dapur apa sajakah untuk hari ini? Langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, kita akan awali dulu dari pusaka yang pertama ini. Nah, kalau kalian ingat dengan dapur ini adalah dapur Sinom. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ada salah satu subscriber itu bilang, "Mas, pusaka saya hilang. Saya lihat waktu itu adalah pusaka Sinom, dan ternyata saya mendapatkannya." Dan waktu itu ini sangat kotor sekali, dan setelah diwarangi seperti ini sobat semuanya. Dan ini untuk bilahnya ini masih sangat tebal sekali. Dan kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, di bagian kembang kacangnya ini memutar seperti ini kalau nggak salah ini disebutnya kembang kacang gelung wayang. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Ini masih sangat layak untuk dikoleksi. Pusakanya bagus, terus juga untuk pamornya pun juga bagus. Bilahnya masih tergolong ya 95% utuh lah. Nah, seperti ini. Nanti untuk di gambar detailnya akan saya ambil untuk di akhir video sobat semuanya. Nah, ini adalah pusaka pertama. Lalu untuk pusaka yang kedua, nah ini sobat semuanya. Oh ya, untuk di dapur Sinom ini sobat semuanya, untuk warangkanya masih berada di tukang servis saya. Jadi untuk warangkanya ini sebenarnya bagus, karena di bagian handle-nya itu ada semacam kayak pola kendit gitu. Jadi ada pelet kenditnya seperti itu. Nah, ini sobat semuanya, ini adalah pusaka saya yang kedua yang sudah saya warangi. Coba kalian amati nih. Nah, uniknya sobat semuanya, di pusaka ini untuk ini warangkanya peletnya hampir sama dengan pamor dari pusaka ini. Cuma sayangnya yang ini pun juga masih belum selesai. Jadi masih kemarin saya saya serviskan di tukang servis warangka saya. Jadi kalau nanti selesai, insya Allah hasilnya sangat-sangat bagus sekali. Sedikit bocoran bahwasanya untuk peletnya itu hampir sama dengan pelet pamor ini sobat. Nah, ini sangat unik sekali. Dan ini kalau boleh saya bilang, ini untuk dapurnya masuk di dapur brojol ya. Nah, ini. Dan kalau melihat ini untuk pamornya, kayaknya ini pamor jenis pamor luluan, kayak di Madura Koso gitu, seperti itu sobat semuanya. Nah, degradasi dari warnanya sangat-sangat jelas sekali dan sangat tegas sekali untuk di dapur ini sobat semuanya. Lalu untuk yang ketiga, coba kita akan melihat nih. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya. Ini koleksi saya yang ini sudah sangat lama sekali. Saya juga belum begitu tahu kira-kira ini masuk di pedang apa ya. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat di sini sobat semuanya, di bagian sor-sorannya ini ada pamornya batu lapak. Nah, ini ada pamor batu lapak, dan di bagian atasnya ini ada semacam kayak kotak agak bulat seperti itu. Nah, ini kalau saya pribadi mungkin masuknya di ini ya, kayak benda segodo mungkin ya. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat lama banget menjadi koleksi saya ini sobat semuanya. Dan kemarin tuh karena tak lihat udah, wah ini sudah waktunya diwarangi, karena sudah berapa tahun ya, sudah lama banget gitu. Jadi karatnya itu karat tipis, tapi dia ini sobat semuanya agak membandel, jadi gitu. Jadi akhirnya saya warangkan gitu. Oke, untuk saya lanjutnya. Nah, sebenarnya saya juga punya semacam kayak pedang tadi, tapi kalau ini kayaknya masuk di badik mungkin ya sobat semuanya. Nah, ini mungkin masuknya di badik, dan ini pun juga di bagian sor-sorannya ini juga ada pamornya batu lapak, dan di bagian ini atasnya ini ada semacam kayak apa ya, kayak ular lulut ini kalau boleh saya bilang untuk di pamornya.
Dan ini sobat semuanya, bilah besinya ini wangi nih, ini wangi. Gak tahu ini bukan minyak saya soalnya, karena kalau saya memakai minyak pusaka saya pribadi itu wanginya kalem. Nah yang ini pun juga kalem, tapi bukan bau dari minyak saya. Nggak tahu ini apakah besinya, apakah minyaknya dari pemilik yang dahulu ini masih ada atau seperti apa, saya sendiri juga kurang tahu. Yang pasti untuk bilah di badik ini badik ya kalau nggak salah ya, ini sangat wangi sekali nih sobat semuanya. Ini pun juga merupakan salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah lama banget saya koleksi ini. Nah oke, kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Nah selanjutnya adalah ini. Kalau kalian melihat di sini, ini sudah warangkanya sudah selesai. Nah sudah kinclong banget kan, tadinya ini sangat buluk sekali, kotor banget gitu. Setelah diserviskan jadinya seperti ini. Nah kalau kemarin kalian melihat video saya yang ini sinom robyong, nah itu sinom robyong kan juga untuk warangkanya kan sangat jelek sekali, dan juga untuk dibilahnya karatnya ada di mana-mana. Nah nanti kita akan review lagi nih kalau sudah selesai seperti apa. Nah untuk di dapur ini coba kita akan melihat kira-kira ini dapur apa dan juga pamornya apa. Nah ini sobat semuanya, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah kalau kalian melihat di sini, ini pamornya bulat seperti ini. Ini kalau saya pribadi masuknya di Bendo Segudo, pamor Bendo Segudo, pamor kerejekian ini sobat semuanya. Dan untuk di dapurnya sendiri coba kalian amati, untuk diricikannya sangat sederhana sekali. Cuma ini ada gandiknya lugas, ada pejetan, tanpa ada tikel alis di sini, berarti ini masuknya di dapur brojol. Nah ini sobat, mantap sekali. Yang tadinya itu ini waktu saya mendapatkannya masih dalam keadaan diputih, jadi setelah saya diwarangi ini keluar pamornya sangat bagus sekali. Coba kita akan lanjut lagi sobat semuanya. Nah untuk selanjutnya adalah ini kemarin waktu saya beli saya sudah tahu kalau untuk warangkanya ini kayaknya warangka bagus. Nah ini setelah diserviskan warangkanya seperti ini bagus sekali. Dan ini warangkanya ini nginden sobat. Nah ini nginden, keren sekali. Dan untuk di dapurnya sendiri, ini dapurnya termasuk dapur langka. Nah sobat semuanya, coba kalau kalian melihat di sini, untuk di dapurnya sendiri ini semacam kayak anggodong pohong ya. Nah, seperti ini. Di sini ada bangkaiannya. Nah masih sangat gagah sekali. Ini adalah dapur Panji Anom. Nah seperti ini. Dan ini ada odo-odonya. Dan kalau yang pusaka ini sobat semuanya, ini untuk bilahnya masih sangat utuh, terbilang utuh. Ini sangat-sangat luar biasa, gagah banget ini. Kalau yang ini sesuai dengan warangkanya gagah, pusakanya pun juga gagah. Nah seperti ini. Ini kalau boleh dibilang ini pamornya masuk di pamor kelengan ini sobat. Nah ini keren sekali. Oke lanjut lagi sobat semuanya. Nah kalau untuk yang terakhir ini sobat semuanya, ini memang sengaja untuk warangkanya nggak saya apa-apain, jadi sudah saya biarkan apa adanya gitu saja. Tapi kalau untuk di bilahnya ini masih sama saya warangi. Nah ini perwujudannya ini masih sangat sederhana, saya biarkan apa adanya seperti ini. Dan waktu saya memperolehnya ini sobat semuanya, untuk di bagian mendaknya ini bukan mendak tapi dikasih cincin. Cincinnya kalau nggak salah masih ada. Nanti kalau ada yang berminat mungkin akan saya sertakan untuk cincinnya. Bentar, saya akan melihatnya untuk cincinnya. Nah ini sobat semuanya. Nah ini waktu saya mendapatkannya, ini mendaknya ini. Nah mendaknya ini diganti cincin. Nah ini adalah cincinnya. Nah nanti kalau ada yang berminat nih dengan pusaka ini, nggak apa-apa, ini saya sertakan untuk cincinnya. Ini masih sudah saya kasih ada mendak nggak terpakai, saya pasangkan di sini sobat. Coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah kalau boleh saya bilang sobat semuanya, untuk pusaka ini sebenarnya itu bagus, tapi nggak tahu kenapa
mungkin perawatannya dari pemiliknya dahulu, entah diapakan kok sampai jadi seperti ini. Nah, kemarin waktu saya menghubungi tukang warang, saya itu membersihkan apa gitu loh, noda apa gitu loh, di kerisnya itu. Nah, seperti ini jadinya. Sebenarnya ini adalah pusaka bagus, kalau nggak salah ini masuknya di dapur Tilam Sari kalau nggak salah ini. Nah, sangat keren sekali. Oke, akan kita balik untuk kameranya biar kalian juga melihat lebih detail satu persatu dari bilah pusaka yang kita review hari ini. Nah, sobat semuanya, langsung saja yuk kita akan melihat nih. Ini adalah pusaka yang pertama yang kita review tadi. Ini adalah pusaka dengan dapur sinom. Nah, coba kalian amati. Inilah yang dinamakan, kalau menurut saya pribadi, ini untuk kembang kacangnya adalah kembang kacang gelung wayang. Nah, seperti ini. Kayak itu loh sobat semuanya, kayak sanggulnya wayang itu loh. Kayak sanggul rambutnya wayang. Nah, seperti ini. Ini masih sangat bagus sekali. Dan untuk bilahnya sendiri, saya tahu memang waktu mau saya mahar itu, kalau memang bilahnya itu bagus, jadi setelah diwarangi seperti ini bilahnya masih sangat tebal ini sobat. Nah, boleh dikatakan ini 97 atau 95% ini masih utuh. Nah, seperti ini nih. Kalau untuk di pamornya sendiri, kalau saya pribadi ini kayaknya pamor ngulit semongko. Nah, untuk di bagian pesinya pun juga masih sangat kokoh dan juga ini utuh nih. Keren banget kan? Nah, oke, ini adalah untuk yang di keris pertama. Coba kita akan melihat. Kalau yang ini untuk warangkanya masih ada di tukang servis saya, dan untuk ini pelet warangkanya itu pelet tutul kalau nggak salah. Nah, ini adalah pusaka yang kedua sobat semuanya. Nah, ini adalah penampakannya. Coba kita akan membuka plastiknya. Nah, coba kalian amati untuk di pamornya sendiri, aduh sangat-sangat indah banget gitu ya. Nah, ini pun juga seperti itu. Waktu itu saya sudah tahu, wah ini kalau diwarangi pasti ini lebih bagus, lebih ngebior untuk pamornya. Ternyata setelah diwarangi memang benar sekali sobat semuanya, bahwasanya untuk pamornya sendiri ini sangat ngebior. Kalau boleh dibilang ini masuk pamor apa ya, kok bagus seperti ini, saya masih belum bisa, masih belum tahu ini apakah ini masuk jung isi donyo atau apa ya. Tapi yang pasti kalau untuk pamor kayak bulat-bulat seperti ini adalah menyangkut tentang kerezekian sobat. Nah, di bagian ini, di bagian tengah-tengah sini antara pertemuan pesi dan juga gonjo ini ada sebuah pamor bulat seperti ini. Nah, kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji ini namanya pamor Rojo Temnang. Nah, kalau seperti ini, di bagian mukanya serah jejaknya ini ada pamor kayak bulat seperti ini namanya pamor Pasu Alam sobat semuanya. Luar biasa sekali. Dan ini masuk di dapurnya, coba saya raba dulu, kayaknya nggak ada tikel alisnya, berarti ini masuknya di dapur brojol sobat. Oke, kita akan melihat untuk di pusaka selanjutnya. Oh, ini nih. Ini yang dulu sudah lama banget ini menjadi koleksi saya. Nah, ini masuk pedang apa ya? Pedang Suduk Maru atau apa ya? Nah, di bagian sor-sorannya ini ada pamor batu lapaknya. Nah, di bagian sisi atasnya ini adalah pamor Bendo Segodo kalau saya. Mantap. Habis diwarangi malah tambah ngebior untuk pamornya sendiri. Ini dulu pernah ada yang nanya kalau nggak salah, tapi tidak saya maharkan. Waktu itu masih sangat suka gitu. Coba kita akan melihat untuk yang ini sobat semuanya. Nah, ini pun juga semacam kayak batik ya kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk di pamornya sendiri ini ada batu lapak. Di bagian atasnya ini kalau saya boleh bilang ini masuk di pamor ular lulut. Dan ini untuk bilahnya sendiri sobat semuanya, ini sangat wangi sekali ini. Wanginya bukan minyak dari minyak pusaka saya, tapi nggak tahu ini apakah wangi dari besinya atau seperti apa. Yang jelas ini pusakanya sangat bagus sekali ini. Oke, kita lanjutkan lagi nih sobat untuk di selanjutnya. Nah, ini adalah yang dulu juga saya dapatkan sangat kucel sekali. Nah, sangat kucel banget gitu. Dan setelah diserviskan, nah akhirnya jadinya kinclong seperti ini.
ini sudah langsung apa ya, bisa dijadikan sebuah koleksi. Jadi gitu. Jadi bagi yang memaharinya langsung bisa udah nggak perlu mewarangi lagi, dan untuk warangkanya juga nggak perlu menserviskan lagi. Coba kita akan melihat untuk bilahnya. Nah, ini pamornya seperti ini nih. Nah, pamornya bulat-bulat seperti ini. Kalau saya pribadi ini masuknya di pamor Bendo Segudo, sobat. Nah, seperti ini, bulat-bulat seperti ini, mantap banget loh. Besinya segini nih, udah nggak usah saya buka ya. Ini juga termasuk pamornya, juga termasuk lumayan bagus, menjadi sebuah pamor apa ya, yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji. Oke, kita akan lanjutkan ini sobat untuk di keris selanjutnya. Nah, ini setelah diserviskan ternyata nginden seperti ini sobat. Untuk warangkanya luar biasa sekali nih, asik loh ini. Ini kalau dijadikan sebagai sebuah koleksi, ini nggak malu-maluin lah. Ini sangat bagus banget itu. Dan ini iras ini sobat, untuk warangkanya ini iras ini. Oke, kita akan melihat nih wujud dari pusakanya seperti apa nih. Nah, ini adalah dapur pusaka Panji Anom sobat, salah satu dapur pusaka yang ya kalau boleh saya bilang itu langka keberadaannya. Jadi keberadaannya sangat langka. Nah, seperti ini. Sangat-sangat tegas banget ini. Ini ada odo-odonya di sini nih. Dan kerisnya sendiri masih tergolong utuh, lumayan utuh lah. Ini di pamornya, untuk pamornya sendiri ini masuk di pamor kelengan ya sobat semuanya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Untuk di keris selanjutnya adalah yang saya bilang tadi, ada cincinnya. Jadi mendaknya itu tidak dipakai mendak keris, tapi dipakai cincin. Nah, cincinnya ini sobat semuanya, kayak cincinnya cewek ya. Pas ya dengan saya. Nanti kalau ada yang berminat dengan pusakanya, mungkin cincinnya akan saya sertakan ini. Nah, ini nggak saya ganti untuk warangkanya, udah saya biarkan apa adanya seperti ini saja. Pak, kita akan melihat nih pusakanya nih. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya nih. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini semacam kayak apa ya, entah ketumpahan apa gitu untuk di pusakanya, jadinya kayak gini. Itu sayang banget ini. Sebenarnya ini kalau boleh dibilang ini pusaka bagus loh, ini pusakanya bagus banget loh ini sebenarnya. Odo-odonya masih sangat terasa ini. Dan ini kalau boleh saya bilang ini masuknya di dapur Tilam Sari. Ini dapurnya Tilam Sari. Sangat sayang sekali ini sobat semuanya. Ya, saya maharkan ini apa adanya seperti ini. Jika kalian ada yang berminat dengan salah satu dari pusaka yang saya review ini tadi, silakan menghubungi di nomor WA saya sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari pusaka-pusaka saya yang awalnya pusakanya sangat jelek sekali, berkarat, dan untuk warangkanya juga buluk-buluk. Setelah diberikan sentuhan lembut oleh para tukang saya, tukang servis dan juga tukang warangi saya, akhirnya menjadi sebuah pusaka yang layak untuk dikoleksi. Bagi kalian jika ada yang berminat, silahkan. Yang itu tadi semuanya saya maharkan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.